Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Di sini implikasi sangatlah penting, terutama dalam pengembangan motorik halus dan kasar. Pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif dapat membantu perkembangan keterampilan motorik anak-anak secara optimal. Biasanya, aktivitas seperti mewarnai, memotong, dan bermain dengan pasir dapat membantu meningkatkan koordinasi dan keterampilan motorik halus. Sedangkan bermain di luar, seperti merangkak dan berlari, membantu dalam pengembangan keterampilan motorik kasar. Implikasi dalam belajar. Yang pertama, pada akhir periode usia ini, anak-anak dapat mulai diberikan latihan-latihan yang sistematis untuk cabang-cabang olahraga seperti renang, menyelam, dan senam. Yang kedua, penekanan khusus dalam latihan hendaknya dititik beratkan pada perkembangan berbagai kemampuan koordinasi, fleksibilitas, frekuensi gerakan, dan kecepatan gerakan. Yang ketiga, gerakan-gerakan yang sederhana beserta kombinasi gerakan dan perubahannya dalam kondisi yang sulit harus dilatih. Tujuannya adalah untuk mengajarkan sebanyak mungkin gerakan-gerakan yang sederhana serta kemungkinan kombinasi gerakan-gerakan sederhana tersebut. Gerakan itu hendaknya dipilih tidak terbatas pada satu atau dua cabang olahraga. Yang keempat, dalam latihan hendaknya digunakan aktivitas dan gerakan-gerakan yang memerlukan keseimbangan dan berirama. Karena disukai oleh anak-anak pada usia ini, lebih baik lagi bila selama anak melakukan aktivitas diikuti dengan irama, baik berupa tepuk tangan, irama gendang, atau musik. Yang kelima, latihan hendaknya diformulasikan dalam bentuk permainan di mana anak dapat meniru objek-objek, binatang-binatang, dan orang lain. Aktivitas itu harus menarik dan menyangkut banyak gerakan-gerakan. Kadang aktivitas kelas harus dilaksanakan dalam organisasi kelas yang sifatnya formal untuk membiasakan agar anak-anak berdisiplin dan mengendalikan dirinya juga. Aktivitas harus mendukung unsur-unsur kompetitif. Yang keenam, koreksi gerakan hendaknya tidak terlalu banyak dan hanya pada gerakan-gerakan yang dianggap perlu. Prinsipnya, harus menyediakan fasilitas tempat, waktu yang cukup, dan dorongan kepada anak-anak untuk memenuhi keinginan yang tinggi terhadap aktivitas fisik. Yang ketujuh, tujuan latihan harus mengarah kepada perkembangan anak secara menyeluruh, baik performance maupun kepribadiannya secara serempak. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek daripada proses perkembangan keseluruhan. Hal itu terkait erat dengan perilaku kognitif dan perilaku efektif manusia dan dipengaruhi berbagai faktor. Pentingnya perkembangan motorik yang optimal hendaknya tidak dibatasi sebagaimana kedua aspek lainnya. Perkembangan kemampuan motorik dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, lingkungan, dan mekanik. Perkembangan kemampuan gerakan seseorang memberikan sumbangan yang nyata terhadap perkembangan fisiknya. Itu saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.